Waalaikumsalam. Ya, kakak izin bertanya terlebih dahulu ya. Ini namanya siapa? Pargas. Pargas. Sekolahnya kelas berapa? 8 SMP. Kelas 8 SMP. Kalau ini? Raga. Raga. Kelas berapa? 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Kebetulan ini adik kakak ya? Ya, Iya. adik Pargas. Kakaknya Raga juga. Adiknya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama saya Endro Fidarmendo. Saya mahasiswa jurusan keperawatan, Prodi D3 Keperawatan Tasikmalaya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Tujuan saya datang ke sini, saya akan memberikan promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan tentang pentingnya berolahraga secara rutin. Oke, tujuan dari promosi ini ataupun pendidikan kesehatan ini bertujuan agar adik mengerti apa itu pengertian olahraga, manfaat dari olahraga, dan juga macam ataupun jenis-jenis olahraga. Dan juga apa sih arti penting dari olahraga itu bagi kehidupan kita gitu, untuk kesehatan kita, seperti itu. Maka dari itu, di sini kakak menggunakan media slide PowerPoint ya, slide yang berisi materi, menggunakan laptop. Di sini adik bisa mendengarkan saja, memperhatikan saja apa yang kakak jelaskan dan juga apa yang kakak terangkan. Nanti di akhir setelah selesai penyampaian materi, adik bisa bertanya apa yang dibingungkan gitu ya. Oke, boleh dilihat ke sini ke laptopnya. Oke. Bentar ya. Oke, bisa dilihat di sini. Nanti kakak akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Judulnya pentingnya olahraga secara teratur. Gambarnya juga ya sudah tertera, ada yang sedang lari bersama keluarga dan juga teman-temannya. Oke, di sini disusun oleh saya bernama Endro Fidarmendo. Ini data-data saya bisa dibaca sendiri. Saya berasal dari Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Oke, untuk yang pertama pengertian olahraga. Dia juga bisa baca sendiri ya. Olahraga adalah ataupun merupakan setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi ataupun pembakaran kalori. Jadi intinya tuh olahraga itu membakar kalori yang terdapat di dalam tubuh kita hasil dari makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya manfaat olahraga. Di sini kakak cukup banyak ya. Jadi bisa dibaca juga. Kakak akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama, meningkatkan kerja jantung dan fungsi jantung, paru dan pembuluh darah ditandai dengan denyut nadi, istirahat menurun, isi secukup bertambah, kapasitas bertambah, penumpukan asam laktat berkurang, meningkatkan pembuluh darah kolateral, meningkatkan HDL kolesterol, dan mengurangi aterosklerosis. Yang selanjutnya yaitu mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit, seperti pertama, tekanan darah yang tinggi, mengurangi tekanan sistolik dan diastolik, tekanan sistolik. Yang kedua yaitu penyakit jantung koroner, penyakit yang jantungan gitu, menambah HDL kolesterol dan mengurangi lemak tubuh kayak kegendutan gitu. Terus kencing manis, menambah sensitivitas insulin. Yang selanjutnya infeksi, meningkatkan sistem imunitas. Jadi kita itu lebih sehat gitu terhadap kuat, kita mempunyai taman yang kuat untuk virus ataupun bakteri yang masuk. Seperti pada COVID-19 ini, pada pandemi ini, kita jika mempunyai imun yang kuat, pasti virus coronavirus juga susah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang yang terjadi pada anak, mengoptimalkan pertumbuhan. Yang kedua, pada orang dewasa, memperkuat massa tulang, menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, punggung, dan lutut. Seperti yang kita ketahui, pastilah untuk olahraga yang menguatkan kita, otot-otot kita juga terlatih untuk mengangkat beban yang kuat ataupun melakukan aktivitas yang menurut orang pada biasanya ataupun orang normal itu sulit, tapi untuk kita yang terbiasa berolahraga itu sangat mudah. Nah, selanjutnya, dan jangan lupa juga memperkuat tulang, jadi tulang kita itu kuat gitu. Dan selanjutnya, penelitian Kanva, latihan aerobik 3 kali seminggu selama 12 minggu dapat meningkatkan pembuluh darah kolateral, meningkatkan HDL kolesterol, mengurangi aterosklerosis. Lanjutannya juga dari beberapa manfaat tersebut masih banyak,
Yang selanjutnya meningkatkan kelenturan pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera. Jadi fleksibilitas. Jadi kita itu kalau melakukan apa-apa aktivitas yang berat ataupun jatuh sedikit nggak akan terlalu parah gitu lukanya, ataupun nggak terlalu bisa juga sih nggak kena luka karena kita terbiasa gitu, otot-otot kita dan tulang-tulang kita itu terbiasa dengan aktivitas tersebut. Selanjutnya meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal. Seperti yang kita ketahui pastilah uh, olahraga itu membuat badan kita mengeluarkan keringat itu mengeluarkan lemak yang terdapat dalam tubuh kita sehingga kita bisa juga kurus ataupun mendapatkan berat badan yang ideal. Yang selanjutnya meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitivitas hormon terhadap jaringan tubuh. Yang selanjutnya meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, yaitu imun juga, sistem imun juga, memperkuat imun kita ini. Oke, selanjutnya manfaat fisik ataupun biologis. Fisik. Yang pertama, menjaga tekanan darah tetap stabil dalam batas normal. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit ataupun sistem imun juga. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot. Tadi juga sudah disebut. Di sini kakak mengambil ringkasannya. Yang selanjutnya, meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan kebugaran tubuh, manfaat psikis ataupun mental, mengurangi stres. Jadi adik-adik itu kalau sekarang, apalagi sekarang lagi belajar online kan, kita juga harus menyempatkan berolahraga, keluar ruangan gitu, lari ataupun bermain bulu tangkis ataupun berenang, supaya kita itu nggak stres gitu, ayo ngurusin tugas gitu, terus-terusan ngurusin tugas. Selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri. Kita pasti tahu kan kalau kita berolahraga, kita lari ataupun main bola, pasti kita rasa percaya dirinya tinggi banget pas waktu olahraga itu. Selanjutnya membangun rasa sportivitas ya, kalau kita ketahui ya kita pastilah akan terbiasa dengan sportivitas pada saat pertandingan seperti bola ataupun yang lainnya. Memupuk tanggung jawab. Nah selanjutnya membangun kawanan sosial. Pastilah kita pasti olahraga, pasti setia kawan terhadap teman-teman kita. Kalau jika kita kalah ataupun kita tetap setia ke teman-teman kita pada dampak dari olahraga tersebut. Selanjutnya macam dan juga jenis olahraga. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah aerobik. Olahraga yang dilakukan terus-menerus di mana kebutuhan oksigen masih dapat dipenuhi tubuh. Misalnya jogging atau lari, senam, renang dan bersepeda. Bisa dilihat juga ya gambarnya. Yang selanjutnya anaerobik, di mana olahraga ini kebutuhan oksigen tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh tubuh. Misalnya angkat besi, lari sprint 100 meter, tenis lapangan, ataupun juga bulu tangkis. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab ya. Untuk adik-adik, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada saya? Ada. Ada Raga. Apa yang ditanyakan? Benarkah olahraga harus pada saat perut kosong? Oke, benarkah? Ataupun bolehkah berolahraga pada saat perut kosong? Sebenarnya sih olahraga pada saat perut kosong ataupun ada juga ataupun juga pada saat sudah makan atau perut juga tidak ada efeknya, tidak ada efek samping. Tapi dianjurkan untuk berolahraga itu makannya juga nggak terlalu berat gitu, seperti buah, biskuit dan lain-lain. Jadi mau kosong mau enggak juga nggak apa-apa, tapi diusahakan untuk kalau mau makan jadi 1 jam sebelum kita mau berolahraga. Misalnya kita mau olahraga jam 7 pagi, kita jam 6 pagi itu harus sudah makan buah ataupun biskuit. Jadi makanan-makanan yang sangat ringan saja, jangan yang terlalu berat. Jadi juga pada saat olahraga kita malah capek gitu, malah berat gitu badannya juga, malah mengantuk gitu kalau kita terlalu banyak makan ataupun mengisi perut pada saat sebelum olahraga, 1 jam sebelum olahraga. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, oke deh, Vargas, apa deh? Bolehkah olahraga pada saat sakit? Oke, sebenarnya, gini, bolehkah olahraga pada saat sakit ya? Pada saat kita sakit. Kakak perjelas terlebih dahulu, pada saat sakit untuk bagian leher ya, di bagian leher dan juga ke atas seperti flu, batuk ataupun radang, itu boleh-boleh saja kita berolahraga karena itu juga tidak sangat berpengaruh sih terhadap penyakit kita yang sedang dialami. Tetapi jika sakitnya itu ataupun penyakitnya itu seperti di paru-paru, jantung, seperti paru-paru asma ataupun jantung, gagal jantung, itu sangat berbahaya sekali. Jadi jika kita memaksa untuk olahraga, kan itu juga sangat fatal ya, membuat
amit-amit mungkin bisa meninggal dunia jika kita terlalu memaksakan. Kita kalau sakitnya itu di bagian sini leher bawah seperti sakit jantung, paru-paru kan asma, sakit jantung seperti gagal jantung. Oke, mungkin sudah paham ya. Oke ya, sekarang kakak mungkin akan mengulas beberapa ya, akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa paham sih adik-adik atas penjelasan kakak yang sudah berikan tadi ya. Untuk yang pertama, untuk adik raga, apa sih pengertian olahraga itu menurut pemahaman adik raga sendiri secara simpelnya? Membakar kalori. Oh iya, membakar kalori, benar banget ya. Menurut secara utuhnya juga, setiap gerakan olahraga itu yaitu setiap gerakan yang meningkatkan pengeluaran tenaga, yaitu tenaga kita, yaitu dampaknya juga terhadap pembakaran kalori. Oke, untuk selanjutnya mungkin ke Ade Vargas. Ade Vargas, pertanyaannya, apa saja sih manfaat olahraga itu? Olahraga untuk menguatkan tulang dan otot. Oh, menguatkan tulang dan otot ya. Pokoknya olahraga itu banyak sih beberapa manfaatnya. Mungkin yang ada pahami yaitu menguatkan tulang dan otot ya. Intinya tuh sebagai kesehatan juga sih menurut membuat badan ideal, terus melatih pernapasan kita yang tadi juga melatih otot supaya kuat dan juga mempadatkan tulang dan menguatkan tulang. Oke, yang selanjutnya untuk Adi Vargas lagi deh. Tentang macam dan jenis olahraga apa sih? Boleh disebutkan? Aerobik dan anaerobik. Ya, untuk aerobik apa aja? Jogging sama berenang. Oke, jogging sama berenang ya. Tadi juga kamu jelaskan jogging, berenang, dan juga bersepeda ya, bersepeda. Dan juga senam. Oke, untuk yang selanjutnya anaerobik itu apa aja? Tenis lapang sama bulu tangkis. Oh iya, tenis lapang dan juga bulu tangkis ya. Tadi juga ada tentang angkat besi dan juga lari sprint 100 meter. Oke, sudah paham ya, udah pinter-pinter banget nih. Jadi kakak juga mungkin sudah tersampaikan ataupun merasa lega promosi kesehatan kakak ataupun pendidikan kesehatan kakak tersampaikan kepada adik dan juga paham gitu. Jadi kakaknya itu merasa lega dan juga merasa tersalurkan beberapa ilmu kakak. Mungkin untuk promosi kesehatan sekarang ataupun pendidikan kesehatan sekarang dicukupkan sekian ya. Mohon maaf dari kakak jika ada kesalahan kata ataupun kurang dari beberapa penyampaian tentang materi ataupun kesalahan dalam materi. Adik juga bisa mencari sih. Sekarang udah canggih ya kehidupan ini, udah ada HP, udah ada internet. Pokoknya di aplikasi-aplikasi banyak yang menyediakan di YouTube, di Google. Jadi adik-adik juga bisa juga cari sumber-sumber yang lain, sumber-sumber yang lebih terpercaya gitu daripada kakak gitu. Jadi ada juga wawasannya juga lebih luas. Oke, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, Dek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.